Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Terima kasih sebelumnya pada teman-teman yang telah menyempatkan untuk menyaksikan dan mendengarkan presentasi saya hari ini. Saya sangat senang bisa berbagi ide dan informasi penting bersama Anda semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Topik kali ini saya akan membahas sedikit tentang keratitis. Keratitis adalah peradangan atau inflamasi yang terjadi pada kornea mata. Cedera mata atau adanya infeksi merupakan penyebab utama keratitis. Keratitis yang berkembang semakin parah dapat memicu berbagai komplikasi. Latar belakang yang pertama, kelainan kornea merupakan penyebab kebutaan kelima di seluruh dunia. Angka kebutaan unilateral yang disebabkan oleh keratitis infeksi di seluruh dunia diperkirakan sudah mencapai 1,5 sampai 2 juta kasus setiap tahunnya. Yang kedua, keratitis adalah kelainan kornea yang paling sering ditemukan. Keratitis merupakan suatu proses peradangan kornea yang dapat bersifat akut maupun kronis yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain bakteri, jamur, virus, atau karena alergi. Gejala keratitis yang pertama, mata merah dan gatal. Yang kedua, sakit pada mata atau nyeri. Yang ketiga, mata berair atau keluar belekan. Yang keempat, penglihatan kabur atau menurunnya tajam penglihatan. Yang kelima, sensitif terhadap cahaya atau fotofobia. Yang keenam, berasa ada yang mengganjal di mata. Dan yang ketujuh, bengkak di sekitar mata. Definisi keratitis adalah radang pada kornea atau infiltrasi sel radang pada kornea yang akan mengakibatkan kornea menjadi keruh sehingga tajam penglihatan menurun. Etiologi keratitis. Keratitis dapat disebabkan oleh banyak faktor, yaitu bakteri, virus, jamur, mata kering, adanya benda asing, iritasi, sinar ultraviolet yang berlebihan, dan alergi. Klasifikasi keratitis. Berdasarkan lapisan kornea, yang pertama, keratitis punctata, yang kedua, keratitis marginal, dan yang ketiga, keratitis interstisial. Berdasarkan etiologi atau penyebabnya, pertama, bakteri, kedua, jamur, ketiga, virus, dan keempat, alergi. Sedangkan berdasarkan dari bentuk klinis, yang pertama, keratokonjungtivitis sika, yang kedua, keratitis numularis, dan yang ketiga, keratitis neuroparalitik. Keratitis punctata. Keratitis punctata ini adalah keratitis yang terkumpul di daerah lapisan Bowman dengan infiltrat berbentuk bercak-bercak halus. Di sini ada beberapa gambar yang menyatakan bahwa matanya mengalami keratitis punctata. Kita bisa lihat pada bagian korneanya ada bercak-bercak halus, kita bisa lihat dengan slit lamp. Keratitis marginal. Keratitis marginal merupakan infiltrat yang tertimbun pada tepi kornea sejajar dengan limbus.
Penyakit infeksi lokal konjungtiva dapat menyebabkan keratitis kataral atau keratitis marginal. Keratitis marginal kataral biasanya terdapat pada pasien setengah umur dengan adanya blefarokonjungtivitis. Ini ada contoh gambar yang mengalami keratitis marginal. Keratitis interstisial. Keratitis interstisial atau KI adalah kondisi serius di mana masuknya pembuluh darah ke dalam kornea dan dapat menyebabkan hilangnya transparansi kornea. KI dapat berlanjut juga menjadi kebutaan. Ini beberapa contoh gambar yang mengalami keratitis interstisial. Sifilis adalah penyebab paling sering dari KI menurut Health Central tahun 2009. Sehingga disebutkan juga oleh Majmunan tahun 2007 bahwa KI adalah sinonim dari penyakit sifilis. Patofisiologi. Patofisiologi keratitis berupa proses inflamasi pada kornea yang dapat terjadi karena proses infeksi maupun non-infeksi. Proses inflamasi ini akan menyebabkan destruksi stroma kornea, sehingga berakibat pada terjadinya gangguan penglihatan dan rasa nyeri pada pasien. Sel-sel di stroma kornea pertama-tama akan bekerja sebagai makrofag, baru kemudian terjadi dilatasi pembuluh darah yang ada pada limbus dan tampak sebagai injeksi pada kornea. Hal tersebut maka terjadilah infiltrasi dari sel-sel leukosit, sel-sel polimorfonukleer, sel plasma yang mengakibatkan timbulnya infiltrat. Sehingga tampak seperti bercak kelabu, keruh, dan permukaan kornea menjadi tidak licin. Kornea mata umumnya memiliki mekanisme pertahanan terhadap infeksi maupun trauma. Bagian epitelium pada kornea dapat menjadi pembatas yang efisien masuknya mikroorganisme ke dalam kornea. Bagian mata lainnya seperti air mata dan kelopak mata juga membantu mencegah terjadinya keratitis. Apabila mekanisme pertahanan dari kornea menurun, maka dapat meningkatkan risiko terjadinya keratitis. Penata laksanaan keratitis diberikan atas prinsip mengeliminasi agen penyebab, mengobati penyebab utama, mengurangi gejala, minimalisir terjadinya jaringan parut pada kornea, dan menjaga fungsi mata dari pemburukan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik atau antifungal atau antivirus, imunosupresan, serta terapi suportif. Perlu diperhatikan, keratitis yang tidak ditangani dengan tuntas dapat menyebabkan gangguan penglihatan permanen, bahkan kebutaan. Edukasi. Pasien diedukasi bahwa keratitis adalah radang yang terjadi pada bagian kornea dan dapat disebabkan oleh infeksi, bakteri, virus, atau
mikroorganisme lainnya. Keratitis juga dapat disebabkan oleh reaksi autoimun maupun hipersensitivitas. Pasien diedukasi gejala dari keratitis, yaitu mata merah disertai nyeri, fotofobia, penurunan tajam penglihatan, cairan pada mata, ataupun sensasi benda asing pada mata. Pasien diedukasi untuk mengenali tanda red flag pada mata merah yang disertai nyeri karena terdapat berbagai penyebab yang harus diterapi segera. Pasien juga perlu diingatkan untuk tidak menggunakan obat tetes mata tanpa resep dokter, seperti obat kortikosteroid untuk keratitis, dan bila mendapatkan obat, gunakan obat sesuai dengan instruksi dari dokter. Pasien juga diberitahukan bahwa penggunaan lensa kontak merupakan salah satu faktor resiko dari keratitis. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui pencegahan keratitis untuk penggunaannya. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai cara penggunaan dan perawatan lensa kontak yang benar dan cara cuci tangan yang baik dapat mencegah terjadinya keratitis yang berhubungan dengan lensa kontak dan keratitis virus. Edukasi terkait penggunaan lensa kontak adalah sebagai berikut. Pertama, cuci tangan sebelum menyentuh lensa kontak. Kedua, tidak menggunakan lensa kontak disposable melebihi batas waktu penggunaannya. Ketiga, jangan menggunakan lensa kontak saat terjadi keluhan pada mata. Keempat, gunakan cairan lensa kontak untuk mencegah kontaminasi. Kelima, menggunakan pengaman mata saat melakukan aktivitas berbahaya. Apabila sedang terkena herpes, hindari sentuhan mata setelah memegang lesi pada kulit. Dan yang terakhir, cuci tangan secara teratur. Ini beberapa buku dan jurnal referensi mengenai keratitis yang tadi saya sudah paparkan. Salah satunya adalah tentang penyebab global kebutaan dan gangguan penglihatan jarak jauh 1990-2020 beserta dengan tinjauan sistematis dan meta-analisisnya oleh Lexman SR, Bourne RRA, dan kawan-kawan. Kemudian ada juga visual impairment yang diakses 1 Mei 2020. Kemudian ulcerasi kornea di negara berkembang, epidemi diam-diamnya, dan tentang kebutaan kornea, perspektif global organ kesehatan dunia 2021. Ada pepatah yang menyatakan bahwa lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi kalau lu nggak punya ilmu dan pengetahuan, lu nggak ada apa-apanya. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan. Tetap semangat untuk selalu belajar. Karena saya yakin rebahan gak bikin kamu pintar dan kaya raya. Sedikit juga ada pantun. Pergi berbelanja ke pasar, saking besarnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi pintar, tentulah harus rajin belajar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.